Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang satu apapun hari ini. Kami berdoa dari sini untuk keselamatan, kesehatan saudara-saudaraku. Baik, kita akan segera memasuki firman Tuhan. Namun, kita akan dihantar sebuah penyerahan diri atau perenungan. Mari, saudaraku, kita sejenak saat teduh, kita mulai bersama-sama. Kita sekarang kita akan dihantar lagi sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa datang pada Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, sebab Tuhan ajaib dan sungguh ajaib dalam lagu Amazing Grace. Semoga berkenan kita. Sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya menyapa saudaraku, sahabatku,
Handa Tulanku, dimanapun berada, selamat Advent 1 yang masih ditandai dengan nyalanya lilin ini, yang bertanda kita masih berada dalam Advent 1 menunggu kedatangan Kristus ke dunia. Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, tepatnya Rabu 6 Desember 2023, dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28, demikian dikatakan di sana. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Alanina ibanama martua akan upiki hatani debata jala naupiopsa. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa saudara dalam renungan harian ini. Namun tetap saya awali dengan lampiran sapaan saya ini bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan memberkati saudaraku. Bagi saudaraku juga yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, selamat ulang tahun perkawinan, sukses bagi selalu di dalam Tuhan. Sehat ma yanakon boru rudi pahupu di pasu-pasu debata. Bagi saudaraku yang saat ini juga masih terus bergumul dengan kehidupan yang menyesakkan, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, bahkan juga pencobaan yang terus datang hampir saudara. Jangan putus asa, jangan patah hati, semangat dalam Tuhan. Kami berdoa dari sini dan memohon Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, yang agung, yang mampu menyembuhkan penyakit apapun dalam tubuh kami. Datanglah, lawaklah saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan mereka semua dimanapun berada. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh saya ajukan pertanyaan di masa Advent ini? Pertanyaan saya adalah, siapakah menurut saudara yang paling berbahagia? Isi mamang hutok kamu amanginang na paling mertua nguluna. Saudara termasuk orang yang berbahagia tidak? Apa ukuran kebahagiaan itu? Atau apakah ukuran orang yang berbahagia? Kalau menurut saya, simpel-simpel saja. Orang yang berbahagia, orang yang hidupnya selalu tenang dan damai, yang walaupun notabene dia miskin dalam harta, tapi bahagia, ia tenang dan damai di dalam Tuhan. Saya bahagia sekali ketika saya sadar saudaraku sedang menyaksikan renungan ini, termasuk orang yang berbahagia. Kenapa? Setiap orang yang mencari Tuhan, mencari kerajaannya, yang rindu mendengarkan firman-Nya, dia termasuk orang yang berbahagia. Dan orang yang berbahagia juga termasuk orang-orang yang bahagia menyampaikan firman Tuhan. Bahagia rasanya, semangat rasanya menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan. Saya dan saudaraku termasuk orang yang berbahagia. Tapi saat kita berbahagia, bolehkah saudara untuk membagi kebahagiaanmu kepada orang lain? Tidak. Ya harus maulah. Jangan hanya hidup sendiri, jangan hanya makan sendiri, jangan hanya menikmati apa yang saudara temukan sendiri. Dan berbagi kasihlah, berbagi kebahagiaanlah kepada orang lain. Bagaimana caranya berbagi? Tentu ajaklah
mereka merasakan seperti perasaanmu yang tentu saudara selalu melakukan kebajikan, kebaikan di mata Tuhan. Sehingga saudara termasuk yang berbahagia. Mereka kita ajak dan kita sama-sama berbahagia, khususnya di Advent 1 ini. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berkumandang kepada kita, saat mana Yesus menyerukan, yang berbahagia adalah orang-orang mendengarkan firman Tuhan, firman Allah, serta memeliharanya. Ini setiap selesai pembacaan epistel, baik di acara ibadah minggu, pertangyangan, atau acara-acara khusus, selalu ditutup dengan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Berarti dari sini dapat kita catat, yang berbahagia itu, yang paling berbahagia itu adalah orang-orang yang sudah tubuhnya diselimuti firman Tuhan. Firman Tuhan hadir, hidup, dan diterima tubuhnya, maka dia termasuk orang berbahagia. Maukah saudaraku berbahagia dalam Tuhan? Mari sama-sama berbahagia. Tapi jangan hanya pada saat tertentu. Di masa Advent, di masa penantian ini, kita harus mencari Tuhan, mencari kerajaannya, mencari kuasanya, kebaikan Tuhan, supaya tinggal miad di mulut tahun. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita, yang memperkenalkan kita, mengurapi kita tentang kebaikan dan kasih sayang Tuhan, serta kuasa Tuhan selalu ada di dunia ini, termasuk kepada kehidupan kita. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Renungan ini bagikanlah kepada yang lain. Saya bahagia sekali bila saudara bahagia. Ya, kalau boleh jangan ada di antara kita yang lesu, putus asa, hilang pengharapan. Itu tidak baik. Berbahagialah selalu. Yakinkan Tuhan ada bersamamu. Ya, Tuhan ada bersama kita di dalam perjalanan hidup kita, khususnya di masa Advent penantian pada Tuhan. Dan mari kita sama-sama siap menjalankannya dalam lagu Kuda ke Jalan Mulia.
laksanakan setiap tugas tanggung jawab kami, khususnya sepanjang hari ini hanyalah untuk kemuliaan namamu, dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu. Selamat Advent 1.